jauh dan lebih dalam lagi membahas konseling pranikah di Gereja GKSBS, saya akan terlebih dahulu mengenalkan Gereja GKSBS. Mungkin agak asing Gereja GKSBS bagi teman-teman. Nah, akan tetapi Gereja GKSBS ini merupakan singkatan dari Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, di mana lokasi dari Gereja GKSBS ini terletak di Sumatera Selatan, lebih tepatnya berada di Lampung, Palembang, Bengkulu, dan Jambi. Nah, gereja kami ketika membahas tentang konseling pranikah, sebutan untuk konseling pranikah ini adalah katekisasi. Kenapa gereja kami sepakat untuk konseling pranikah ini disebut sebagai katekisasi? Karena pada dasarnya katekisasi ini adalah sebuah pendidikan iman Kristen yang memperlengkapi anggota jemaat agar dapat melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Nah, untuk lebih dalam lagi mungkin tentang katekisasi pranikah akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tentu ini merujuk pada apa yang sudah ditetapkan dalam tata gereja untuk membekali calon pasangan suami istri perlu dilakukan yang namanya katekisasi pranikah. Gunanya untuk katekisasi sendiri adalah merujuk pada pembelajaran atau belajar bersama sehingga ini menjadi penting untuk membekali nanti calon pasangan yang akan menikah. Tentu GKSBS menjadi gereja yang mencoba merumuskan dan memahami bahwa katekisasi pernikahan itu sebagai sebuah family life education karena mendasar beberapa hal pengalaman baik dari para katekisnya ataupun para katekumen. Ya, katekis ini guru katekisasi atau ketumen itu adalah murid. Jadi dalam proses belajar atau proses katekisasi ada proses bagaimana belajar dari pengalaman, belajar tentang kehidupan. Begitu sehingga pada akhirnya mempersiapkan pasangan yang nantinya akan menikah untuk menghadapi realita yang kemungkinan besar nanti akan mereka hadapi. Jadi lebih kepada family life education. Jadi juga bagaimana memberi edukasi, memberikan pelajaran untuk mempersiapkan mereka menjadi keluarga yang dalam bingkai iman Kristen. Dalam hal ini tidak hanya melulu soal teori saja, tetapi juga belajar tentang pengalaman yang nanti pada akhirnya bisa diterapkan atau realita atau bisa cocok kepada mereka yang akan hadapi masa yang akan datang. Paling tidak ini menjadi satu bekal mereka nanti untuk bisa menjadi sebuah keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan waktu pelaksanaan katekisasi pranikah gereja GKSBS. Nah, durasi pelaksanaan katekisasi pranikah dalam gereja GKSBS sendiri ditetapkan minimal 3 bulan. Berdasarkan pertimbangan terhadap keluasan materi yang akan disampaikan nanti ketika katekisasi pranikah. Pertimbangan ini didasarkan pada asumsi bahwa penyampaian materi dalam waktu yang terbatas itu akan dapat mengurangi efektivitas pemahaman peserta dan kualitas pengajaran. Idealnya kegiatan katekisasi pranikah ini dilaksanakan 1 kali per minggunya, sehingga peserta memiliki kesempatan untuk merenungkan, menginternalisasi, dan mendiskusikan materi yang telah diberikan ketika waktu pelaksanaan katekisasi pranikah di gereja GKSBS. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Di sini dalam materi
katekisasi ada 8. Yang pertama yaitu pernikahan dalam terang 2 kali pertemuan. Yang kedua yaitu komunikasi antara pasangan 2 kali pertemuan juga. Terus yang ketiga yaitu persiapan memasuki perkawinan juga dilakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat yaitu ibadah dalam keluarga dilakukan 2 kali pertemuan. Yang kelima yaitu menata waktu sebagai berkat dalam 1 pertemuan. Yang keenam yaitu manajemen ekonomi 3 kali pertemuan. Dan yang ketujuh yaitu menjadi orang tua 2 kali pertemuan. Dan yang terakhir yaitu kesehatan fisik dan ekososial itu juga dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Itu merupakan materi yang dilakukan dalam melaksanakan katekisasi pranikah. Terima kasih. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa katekisasi pranikah merupakan proses pembelajaran penting yang ditetapkan dalam tata gereja untuk membekali pasangan suami istri. Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan memandang bahwa katekisasi ini sebagai bentuk pendidikan kehidupan keluarga yang tidak hanya berupa teori tetapi juga memuat pengalaman nyata yang relevan agar pasangan siap menghadapi realita kehidupan berkeluarga dalam bingkai iman Kristen. Proses ini juga melibatkan katekisasi sebagai pengajar, katekumen sebagai murid dalam belajar bersama tentang kehidupan berumah tangga. Sekian presentasi kami. Terima kasih.